Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di Doni Channel. Sekarang kita ditemenin sama Lion guys. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe guys. Oke guys, kali ini saya mau bahas sesuatu yang udah lama banget pengen saya bahas gitu ya. Sesuatu yang menurut saya ini penting untuk disadari atau dipahami, terutama untuk cat owner begitu ya. Jadi judul video kita kali ini adalah 5 hal zolim yang sering kali dilakukan oleh cat owner atau pemilik kucing terhadap kucingnya, dan biasanya tanpa disadari guys. Tapi sebelumnya biar gue nggak zolim sama Lion ini, gue mau kasih dia Maxpal Super Serum ini guys. Ini adalah serum ajaib yang bisa mengatasi semua masalah anabul guys. Isinya ini ada berbagai macam vitamin yang dibutuhkan kucing, protein yang tinggi, juga mineral-mineral lain yang dibutuhkan kucing. Kasetnya juga banyak banget, terutama untuk menambah energi, menambah nafsu makan, untuk kesehatan bulu dan kulit, juga untuk menjaga daya tahan tubuh kucing agar gak gampang sakit, dan juga mempercepat kesembuhan bagi kucing yang sakit dan lain sebagainya guys. Cara pemberiannya gampang banget seperti biasa, bisa dicampur dengan makanannya, bisa juga disemprot langsung ke mulut kucingnya guys ya. Dan cukup 1 kali pencet aja per hari, karena Maxpal Super Serum ini bisa mengatasi semua masalah anabul hanya dengan 1 kali pencet aja guys. Kita langsung aja kasih ke Lion. Kalau saya lebih suka disemprot langsung ke mulut kucing ya guys. Begini guys, cukup 1 kali semprot aja ya, bismillah. Nah, oke. Dan kalau kita sudah pakai Maxpal Super Serum ini, kita nggak perlu lagi pakai multivitamin atau vitamin-vitamin lainnya. Juga nggak perlu lagi kita kasih mereka nutrisi tambahan ya. Cukup kasih makan dan rutin Maxpal aja setiap harinya. Karena Maxpal Super Serum ini memang diciptakan khusus untuk para smart pet lovers guys. Jadi kalau kalian mau jadi smart pet lovers, kalian harus pakai Maxpal ya. Maxpal hanya untuk smart pet lovers. Untuk link pembelian nanti saya taruh di deskripsi dan di komen yang saya pin guys ya. Oke, sekarang langsung aja kita ke poin-poin pembahasannya guys ya. Tapi disclaimer dulu, ini hanya berdasarkan pandangan atau pendapat saya pribadi, dan kalau misalkan ada perbedaan pendapat nggak perlu kita perdebatkan ya. Yang pertama, melepas adop atau mengadopsi anak kucing dalam usia yang masih terlalu kecil atau terlalu muda guys. Karena gue sendiri sering lihat di luar sana teman-teman cat lovers ini mengadopsi atau open adopt kucingnya dalam usia yang masih terlalu kecil guys. 2 bulan setengah, 2 bulan, bahkan ada di usia di bawah 2 bulan guys. Ini masih terlalu kecil guys ya, kecuali kalau misalkan dia nggak ada induknya, memang terlantar. Tapi kalau masih ada induknya, sebaiknya kucing ini dikasih dulu kesempatan untuk dia hidup bersama induknya, untuk dia dapat ASI eksklusif bersama induknya, biar imunnya juga lebih kuat, biar dia juga lebih tangguh ke depannya, nggak gampang sakit begitu ya. Dan biar dulu induknya ini mengajari dia untuk cara bertahan hidup atau cara mereka hidup seperti apa. Biasanya kan induk ini akan mencontoh dan anaknya akan mengikuti begitu ya. Sama seperti anak manusia guys, mereka juga masih butuh kasih sayang, masih butuh di grooming, masih butuh kehangatan tubuh induknya. Tunggu dulu dia usianya minimal 3 bulan, 3 bulan setengah gitu guys ya. Atau lebih baik di atas 4 bulan ya kalau menurut saya ya. Itu bener-bener udah kayak aman ya. Karena kalau kucing ini nggak dapat ASI eksklusif dari induknya guys, daya tahan tubuhnya akan berbeda dengan kucing yang dapat ASI eksklusif ya. Apalagi masih terlalu kecil, belum lancar makan begitu ya. Kasihan ya, yang ada nanti sakit dan akhirnya nggak selamat atau mati, nggak umur panjang begitu ya. Terus yang kedua, mengadopsi kucing hanya 1 ekor aja guys. Karena kucing adalah hewan sosial guys. Jadi mereka ini butuh teman untuk bersosialisasi, untuk bermain, untuk makan, bahkan untuk berantem gitu ya, atau berantem-beranteman, untuk melatih mereka mempertahankan diri begitu ya. Jadi mereka butuh teman, butuh partner. Dan juga kasihan kalau misalkan kucing ini sendirian di rumah. Kalau misalkan kita sibuk kerja, kita pergi-pergian begitu ya, mereka akan tinggal sendirian. Dan juga kucing ini adalah makhluk yang suka saling menyayangi. Mereka ini butuh kasih sayang dari kucing lain, dan juga butuh untuk melampiaskan kasih sayangnya ke kucing lain. Makanya kucing kan biasanya mereka saling grooming, saling peluk, tidur juga pelukan begitu ya. Kebayangkan rasanya kalau sebelumnya mereka hidup bersama keluarga mereka, tiba-tiba mereka ini pindah ke tempat asing dan mereka sendirian begitu ya. Jadi mereka akan kesepian dan pasti mereka akan sedih. Mereka nggak akan happy. Kalaupun lama-lama mereka menjadi terbiasa, tapi percayalah guys, mereka itu nggak akan bahagia, nggak sebahagia pada saat mereka ini berkumpul dengan sesama kucing begitu ya. Jadi menurut saya mengadopsi hanya 1 ekor kucing di rumah itu zolim guys ya. Apalagi kucingnya dirawat secara indoor, yang nggak ada pergaulan ke kucing lain atau nggak ketemu dengan kucing-kucing lain ya. Jadi sebaiknya adoplah minimal 2 ekor kucing guys ya. Nggak perlu berpasangan kok gitu ya, tapi 2 ekor gitu minimal ya. Terus yang ketiga, hal zolim yang seringkali dilakukan oleh cat owner atau cat lover terhadap kucing adalah hanya mengandangi kucing tanpa memberikan mereka kesempatan untuk keluar dari kandang guys ya. Ini banyak banget nih, terutama teman-teman yang biasanya yang menjaga kebersihan banget di rumahnya, di kosannya begitu ya. Menurut saya kalau misalkan kucingnya cuma dikandangin doang, nggak dikasih kesempatan untuk main, untuk kejar-kejaran, untuk menghirup udara segar gitu ya, lebih baik nggak usah lah guys ya, nggak usah diadop, kasihan ya, biar orang lain aja yang mengadopsi. Kalau misalkan kondisinya dia memang nggak ada space untuk kucing ini bermain, minimal bisa lah bermain di kamar ya. Saya juga tinggal di kosan ya, tapi kucing saya ini walaupun mereka tidurnya di kandang, tapi mereka main gitu ya, mereka lepas liar dalam rumah. Mereka ini main di balkon, mereka main di kamar, main di dapur. Jadi mereka ini saya kasih kesempatan untuk bermain. Pada saat udah capek main, baru masukin kandang, tidur malamnya begitu guys ya. Jadi zolim banget kalau misalkan kita hanya mengandangi kucing kita. Nggak apa-apa dikandangin kalau misalkan memang saatnya dikandangin, tapi ada waktu-waktunya juga mereka ini dikasih main ya. Terus gimana kalau rumah jadi kotor, jadi berantakan, jadi banyak bulu? Yaitu resiko melihara kucing guys.
Kalau nggak mau rumah berantakan, nggak mau banyak bulu kucing, jangan melihara kucing, melihara boneka aja. Terus yang keempat, banyak yang memotong kuku kucing yang tidak dirawat secara full indoor. Kuku kucing itu adalah senjata untuk mereka menyelamatkan diri kalau ada bahaya, begitu ya. Cuman itu yang mereka punya. Kucing nggak punya senjata lain selain kukunya, guys, gitu ya. Jadi kuku itu penting banget bagi kucing untuk senjata pada saat mereka diserang sama hewan lain, kucing liar, kucing yang ganas, begitu ya. Kalau mereka nggak punya kuku, pertama mereka itu nggak punya senjata untuk melawan. Yang kedua, mereka akan kesulitan untuk menyelamatkan diri atau untuk berlari atau untuk memanjat, guys. Sedangkan memanjat adalah insting kucing untuk menyelamatkan diri salah satunya, guys, gitu ya. Jadi mereka masih butuh kukunya. Jadi kalau misalkan mereka berantem dengan kucing liar, mereka nggak punya senjata. Kucing liar kukunya tajam-tajam kayak malampir semua, gitu ya. Sedangkan kalau misalkan kucing kita potong kukunya, terus kita lepas liar gitu, suruh mereka main keluar, mereka nggak bisa membela diri gitu karena nggak punya senjata lagi. Kasihan gitu ya. Jadi sangat egois kalau kita memotong kuku kucing yang dirawat secara outdoor atau semi indoor begitu, hanya dengan alasan biar mereka nggak cakar-cakar perabot, nggak cakar sofa, atau mereka nggak nyakar kita. Kecuali kalau misalkan kucingnya ini full indoor, nggak keluar-keluar, nggak apa-apa dipotong gitu kukunya gitu ya, biar mereka nggak nyakar-nyakar. Tapi dengan syarat ya itu ya, full indoor ya, full dirawat dalam rumah aja, mereka nggak keluar ya. Terus yang kelima, hal zolim yang seringkali dilakukan oleh cat owner terhadap kucingnya adalah memakaikan kucing ini kostum 24 jam, guys. Jadi sering banget gue lihat gitu orang-orang yang memelihara kucing yang menganggap kucing ini seperti manusia, begitu seperti anak kecil, yang pada akhirnya mereka membelikan mereka kostum yang dipakai setiap hari dan 24 jam, nggak dicopot-copotin gitu, guys. Maksudnya diganti aja, kalau kotor ganti, kita siang kostumnya ini, mau tidur kostumnya ini gitu ya. Dan itu setiap hari begitu ya. Beda soal kalau misalkan cuma sekali-sekali pada saat lagi pengen lucu-lucuan, pada saat pengen foto-foto, bikin video, bikin konten gitu ya, sah-sah aja ya. Tapi kalau misalkan sehari-hari mereka dipakein baju terus, dipakein kostum terus, itu zolim banget, guys, menurut gua mah gitu ya. Walaupun lucu, tapi nggak setiap hari dan nggak untuk sehari-hari kayak manusia kayak kita ini pakai baju 24 jam begitu ya. Karena kan pada dasarnya kucing ini nggak butuh kostum, nggak butuh baju, mereka punya bulu itu adalah baju mereka gitu ya. Karena kucing itu udah pasti nggak nyaman, guys. Apalagi kita tinggal di daerah tropis di mana udaranya ini hangat, cenderung lembab begitu ya. Mereka juga akan menjadi terlalu panas, terlalu gerah gitu ya. Bisa memicu jamur kalau lembab. Karena kucing ini butuh untuk grooming, guys. Mereka butuh untuk merawat tubuh mereka. Mereka punya insting untuk mereka ini jilat-jilat bulunya gitu ya. Banyak kok yang udah terbiasa, ada kan kucing-kucing seleb lah gitu ya. Tapi nggak untuk setiap hari dan 24 jam kayak manusia pakai baju gitu ya. Enggak, guys ya, jangan ya. Menurut saya itu zolim ya, karena kita tidak memperlakukan mereka seperti selayaknya seharusnya begitu ya. Oke gitu guys ya, 5 hal yang menurut saya zolim yang sering kali kita lakukan atau cat lovers lakukan terhadap kucing-kucingnya tanpa disadari biasanya ini ya. Saya nggak ngejudge orang-orang yang melakukan itu adalah orang-orang yang jahat atau orang yang tegaan, tapi mungkin saja nggak sadar aja, tidak terpikirkan sejauh itu atau tidak terpikirkan ke situ begitu guys ya. Maaf kalau ada salah-salah, maaf kalau misalkan di antara kalian ada yang merasa tersindir, tapi nggak perlu tersinggung juga gitu ya. Ini cuman saya sharing aja begitu ya. Yaitu balik lagi hak kalian masing-masing kok sebenarnya. Terima kasih udah nonton. Kalau ada yang mau ditanyakan atau kalian mau berbagi cerita soal kucing dan lain sebagainya, silahkan coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Bye bye guys.